Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alung Gunawan dengan NIM 24338005. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada material teknik. Materi yang pertama adalah jenis unsur pada material teknik. Yang pertama, unsur logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam yang untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Sifat mekanis dari logam, kimia dan fisikanya. Sifat mekanisnya adalah logam bereaksi ketika diberi gaya eksternal, seperti menarik, mendorong, atau memutar. Sifat mekanis logam meliputi kekuatan, keuletan, ketahanan, kekerasan, kekakuan, dan kelihatan. Sifat kimia dari logam memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Reaksi dengan udara mengalami korosi. Reaksi dengan air membentuk hidroksida. Sifat logam alkali, reaktif pada suhu dan tekanan standar, mudah kehilangan elektron luar dan berkilau. Sifat fisika logam, berbentuk padat sebagian besarnya. Titik leleh, memiliki titik leleh yang tinggi. Reflektivitas, memiliki reflektivitas yang tinggi, sangat berkilap, apalagi setelah diasah. Konduktivitas, konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Kepadatannya yang sangat tinggi. Kelenturan, aluminium sifat kelenturan yang tinggi karena dapat dibentuk menjadi bagian yang tipis, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar. Logam memiliki karakter yang kuat, padat, dan sangat keras. Logam juga menghantarkan listrik yang sangat baik. Kegunaannya di teknik mesin adalah untuk membuat poros, roda gigi, dan baut yang memiliki kekakuan yang sangat tinggi, atau basic rod. Contoh produk dari unsur logam. Pertama, pisau. Digunakan untuk memudahkan manusia dan juga membantu pekerjaannya. Paku keling, benda yang membantu manusia dalam membuat sesuatu. Mur atau baut, bentuk, yaitu suatu benda yang dapat mengikatkan dua buah benda. Nah, kita masuk pada unsur yang kedua. Tadi pada bagian pertama ada unsur logam. Sekarang kebalikannya, yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam merupakan sebuah unsur yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkisar dari gas tak berwarna, seperti hidrogen, hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi, seperti boron. Elektron pada non-logam berperilaku berbeda dengan elektron pada logam. Konduktor panas dan listrik yang buruk serta rapuh saat berbentuk padat. Sifat mekanis, fisika, kimia non-logam. Sifat mekanisnya, non-logam rapuh dan tidak dapat ditembak. Sifat fisikanya, memiliki bentuk yang berbeda seperti gas, cair, dan padat. Non-logam padat memiliki tekstur yang getas dan keras. Sifat kimianya, non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Karakternya yaitu memiliki bentuk gas, cair, atau padat. Berwarna tidak mengkilap. Konduktivitasnya, konduktor listrik yang buruk. Titik leleh yang sangat rendah. Energi ionisasi yang sangat tinggi.
Memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatannya dapat membentuk ikatan kovalen dengan non-logam lainnya atau ikatan ion dengan menarik elektron dari logam. Reaksi kimianya cenderung menerima elektron dari logam dan bentuk ion negatif atau anion. Oksidanya bersifat asam. Contoh produknya yaitu pertama, brom. Brom adalah senyawa yang digunakan sebagai obat penenang saraf dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Kelebihannya untuk campuran zat pemadam kebakaran. Kekurangannya adalah jika dikonsumsi berlebihan akan merusak saraf. Yodium. Yodium sering ditambahkan ke garam dapur dan digunakan untuk tes amilum di industri tepung. Kekurangannya menyebabkan keterbelakangan mental, bodoh, penurunan berpikir. Kaca. Kaca itu benda yang biasa digunakan untuk hiasan rumah. Kelebihannya tahan lama, tahan panas, tahan debu dan air, tembus pandang, kokoh dan kuat. Kekurangannya kurang tahan benturan. Silau dan panas, rentan pecah. Plastik. Plastik sebagai bahan membuat perabot rumah tangga. Kelebihannya kuat tapi ringan, tidak berkarat, dapat direkat dengan panas, bisa dibentuk, mudah dibawa, serbaguna, awet, dan lain-lain. Kekurangannya tidak tahan panas, mudah robek, dapat mencemari tanah, air, lingkungan, dapat menyebabkan kontaminasi pada bahan yang dikemas. Kita masuk kepada unsur yang ketiga, yaitu metaloid. Metaloid merupakan campuran dari logam dan non-logam. Unsur ini memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Metaloid biasanya terlalu rapuh untuk memiliki kegunaan struktural. Sifat mekanis, fisika, dan kimia dari metaloid. Sifat mekanisnya memiliki sifat padat, zat padat pada suhu ruangan. Memiliki sifat yang rapuh, metaloid rapuh dan mudah pecah. Mengkilap, memiliki sifat mengkilap seperti logam. Konduktivitas listrik sedang hingga cukup kuat menghantarkan listrik. Konduktivitas termal, lebih konduktif dari non-logam tetapi tidak sekonduktif logam. Sifat fisikanya, wujud padat, mengkilap, rapuh, konduktivitas listrik menengah hingga relatif baik. Sifat kimianya, berperilaku seperti non-logam atau lemah, memiliki energi ionisasi dan elektronegativitas menengah. Oksida amfoter atau asam lemah, cenderung berbagi elektron ketika bereaksi dengan zat lain. Unsur metaloid yang memiliki kegunaan untuk teknik mesin. Boron, untuk meningkatkan kekerasan pada baja. Contoh produk dari metaloid. Germanium, digunakan sebagai semikonduktor, transistor, lensa kamera. Boron, bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kekerasan pada baja. Silikon, digunakan untuk rangkaian terintegrasi transistor dan beranti elektronik. Itu tadi penjelasan dari 3 jenis unsur. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu rekayasa polimer dan komposit. Bidang teknik yang mempelajari tentang material polimer atau plastik dan komposit, termasuk karakteristik, proses pembentukan, serta aplikasi material tersebut dalam berbagai industri. 1. Polimer. Polimer adalah rantai panjang molekul yang terdiri dari monomer yang berulang. Polimer dapat bersifat alami, seperti karet, alam, dan selulosa.
atau sintetis seperti polietilena dan polipropilena. Karakteristik polimer yaitu struktur molekul. Polimer memiliki struktur molekul yang panjang dan berulang, membuatnya fleksibel dan mudah dibentuk. Sifat mekanis dari polimer adalah dapat berupa elastis, kaku, atau lentur, tergantung dari jenis dan struktur kimianya. Sifat terma. Polimer dapat bersifat termoplastik, dapat dilelehkan kembali, atau termoset, tidak dapat dilelehkan setelah dibentuk. Proses pembentukan polimer. Ekstrusi polimer dipanaskan hingga meleleh. Injeksi molding. Polimer cair dimasukkan ke dalam cetakan. Blow molding. Membuat produk berongga seperti botol plastik, galon, dan lain-lain. Dua, komposit. Suatu material yang terdiri dari dua atau lebih bahan berbeda yang digabungkan untuk memperoleh sifat yang lebih baik. Karakteristik komposit. Kekuatannya sangat tinggi, ringan, ketahanan korosi. Proses pembentukan komposit. Hand layout. Cara sederhana di mana serat ditempatkan dalam cetakan, kemudian dilapisi dengan resin. Resin transfer molding. Bahan ditempatkan dalam cetakan tertutup, dan resin yang dipompa ke dalam cetakan untuk menyatu dengan serat. Pultrusi. Proses untuk membuat komposit panjang dengan profil tetap, di mana serat ditarik melalui cetakan yang berisi resin. Aplikasi polimer dan komposit. Polimer dan komposit digunakan secara luas dalam berbagai industri. Industri otomotif contohnya, untuk bagian bodi kendaraan, komponen mesin, dan interiornya. Industri aerospace, untuk membuat bagian pesawat yang ringan tapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Industri konstruksi. Komposit digunakan dalam pembuatan panel bangunan, jembatan, komponen struktural lainnya, yaitu kereta api dan lain-lain. Elektronik dan alat medis. Casing elektronik, perangkat medis, dan implan biokompatibel. Kesimpulan pada materi komposit dan rekayasa polimer dan komposit adalah bidang yang memanfaatkan sifat unik polimer dan material komposit untuk menghasilkan produk dengan kekuatan dan daya tahan yang lebih baik. Polimer, baik alami maupun sintetik, memiliki berbagai aplikasi berkat proses polimerisasi dan sifat-sifat fisiknya yang bervariasi. Sementara itu, komposit menggabungkan kekuatan dan kekuatan serat atau partikel dengan fleksibilitas matriks polimer untuk menciptakan material dengan performa yang lebih unggul dan ringan. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu rekayasa logam dan keramik. Bidang teknik material yang mempelajari struktur, sifat, dan aplikasi logam serta keramik. 1. Logam. Logam adalah material dengan sifat konduktif, kuat, dan dapat ditempa. Berdasarkan komposisinya, logam dibagi menjadi dua. Pertama, logam ferrous, logam yang mengandung besi, seperti baja dan besi cor. Umumnya digunakan untuk konstruksi
dan industri otomotif karena kekuatannya. Logam non-ferrous tidak mengandung besi seperti aluminium, tembaga, dan titanium. Biasanya digunakan untuk komponen ringan atau bahan besi, atau tahan korosi. Proses pengolahan logam, proses casting atau pengocoran, proses pencairan logam dengan menuangkannya ke dalam cetakan untuk membentuk suatu produk, proses forging atau penempaan, proses memanaskan dan menekan logam untuk membentuk dan memperkuat strukturnya, proses welding atau pengelasan, teknik menyambung logam dengan menggunakan panas atau tekanan, proses heat treatment atau perlakuan panas seperti annealing, quenching, dan panas tempering untuk mengubah sifat mekanis logam. Sifat-sifat logam. Sifat mekanisnya kekuatan tarik, kekerasan, dan keuletan. Sifat termal, konduktivitas panas dan titik leleh tinggi. Sifat kimia, ketahanan korosi dan reaktivitas kimia. Yang kedua, keramik. Keramik adalah material non-logam dan biasanya dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Keramik memiliki sifat yang berbeda dari logam. Keramik tradisional seperti tanah liat, porselen, dan bata umumnya digunakan dalam konstruksi dan peralatan rumah tangga. Keramik teknik seperti silikon, karbida, dan zirkonia yang digunakan dalam aplikasi industri dan teknologi tinggi karena keawetan, kekuatan, dan ketahanan panasnya. Sifat-sifat keramik. Sifat mekanik, keras dan rapuh, memiliki ketahanan tinggi terhadap deformasi namun mudah retak. Sifat termal, tahan terhadap suhu sangat tinggi. Rendah konduktivitas termal dan sering digunakan sebagai isolator panas. Sifat kimianya sangat stabil dan tahan terhadap bahan kimia dan bahan agresif serta korosi. Proses pengolahan keramik. Proses pertama yaitu pressing atau pengepresan. Membentuk serbuk keramik menjadi bentuk padat dengan tekanan yang sangat tinggi. Proses sintering, proses pemanasan tanpa mencairkan bahan untuk mengikat partikel menjadi struktur padat. Proses coating atau pelapisan, penerapan lapisan keramik untuk melindungi logam atau permukaan lain dari korosi dan panas. 3. Aplikasi logam dan keramik. Aplikasi di bidang otomotif yaitu pada komponen mesin, sasis, dan bagian pesawat. Di bagian konstruksi, struktur bangunan, pipa, dan elemen dekoratif. Di bagian alat medis, keramik biokompatibel untuk implan dan alat bedah. Jadi, ini adalah kesimpulan dari materi mengenai jenis unsur, yaitu logam, non-logam, metaloid, rekayasa polimer dan komposit, serta rekayasa logam dan keramik. Yang pertama, logam merupakan unsur yang memiliki sifat konduktivitas listrik dan panas yang sangat tinggi, serta umumnya bersifat keras, padat, dan bisa ditempa. Contohnya besi, tembaga, emas, dan aluminium. Yang kedua, non-logam, unsur yang umumnya tidak menghantarkan listrik dan panas yang baik, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Contohnya yaitu oksigen, karbon,
nitrogen, dan belerang. Yang ketiga, metaloid. Unsur yang memiliki sifat campuran antara logam dan non-logam. Dapat bersifat semikonduktor dan memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang terbatas. Contohnya, silikon, boron, arsen, dan germanium. 4. Rekayasa polimer dan komposit. Polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul-molekul kecil yang dihubungkan bersama. Contohnya, plastik, karet, dan serat. Komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih material yang digabungkan untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, saat karbon dan fiberglass. Yang kelima, rekayasa logam dan keramik. Rekayasa logam melibatkan pengembangan dan pemprosesan logam untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan sifat lainnya sesuai kebutuhan industri. Rekayasa keramik melibatkan pemanfaatan material anorganik yang non-logam dan tahan panas. Sering digunakan untuk isolator dan tahan konstruksi. Tahan suhu tinggi seperti porselan dan keramik teknis. Dengan memahami karakteristik dan aplikasi dari masing-masing unsur, kita dapat dengan optimal memanfaatkannya di berbagai bidang, termasuk industri, teknologi, dan konstruksi. Jadi, itulah tadi pemaparan material teknik dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Alung Gunawan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.